banget, masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terus. Gugatan itu didaftarkan pada tanggal 11 Juni 2024. Adalah bahwa ada sesuatu yang kemudian yang selama ini mungkin sudah ada tetapi tidak kemudian diselesaikan. Sehingga terus sampai sekarang, jadi akhirnya menumpuk dan kemudian baru meledaknya sekarang. Isu keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda akhirnya terjawab sudah. Ruben Onsu resmi menggugat cerai Sarwenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum lama ini. Humas PN Jakarta Selatan membenarkan adanya gugatan cerai yang diajukan Ruben melalui kuasa hukumnya tepatnya pada 11 Juni 2024 kemarin. Apalah daya, setelah 11 tahun menjalani manis pahitnya pernikahan, Ruben akhirnya menyerah untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Sarwenda. Sementara sidang gugatan cerai keduanya rencananya akan digelar perdana pada 9 Juli 2024 nanti. Mungkinkah ini adalah akhir dari sebuah kisah cinta Ruben dan Sarwenda yang memilih untuk berpisah? Berdasarkan SIPP kita, memang benar ada gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara RSO melawan istrinya S. Gugatan itu didaftarkan pada tanggal 11 Juni 2024 dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menunjuk hakim yang menyidangkan perkara tersebut yang terdiri dari Bapak Juamto SHMH sebagai hakim ketua, Agung Sutomo Toba sebagai hakim anggota, demikian juga Arif Budi Cahyono sebagai anggota. Dan oleh majelis hakim telah ditentukan tanggal persidangannya pada tanggal 9 Juli 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, pasti mengusahakan mendamaikan kedua belah pihak melalui hakim mediator atau mediator yang ditunjuk. Hal-hal yang dimohonkan di dalam dalam gugatannya itu hanya sebatas menyangkut masalah perceraian, menyangkut harta gono gini, menyangkut harta atau pengasuhan anak tidak disebutkan dalam petitum gugatannya. Agak sedih sebenarnya, sedih banget, masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terus. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar ntar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku, terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi, ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca, jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka, aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak nggak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya gitu. Jadi ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Kalau keributan itu kan seperti yang tadi saya katakan, nggak ada rumah tangga yang nggak ribut gitu loh. Pasti antara Ruben dengan Sarwenda juga bisa saja terjadi keributan-keributan mengenai masalah bagaimana cara, apakah itu masalah anak lah, masalah ini kan pasti selalu ada saja. Ya, artinya masih sering chatting-chattingan mengenai masalah informasi tentang anak atau hal-hal apapun yang mungkin dari hasil pembicaraan saya dengan kuasa hukumnya Sarwenda itu kemudian mereka bahas lagi, ya kemudian sampai lagi ke kami. Jadi dari sisi komunikasi boleh saya katakan ya masih ada komunikasi. Karena ini masalah sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas dalam menjaga mental anak-anak saya dan melindungi anak-anak saya. Rumah tangga nanti tanyakan langsung lah ya ke
Ruben ya ke RO dan ke Wenda dengan hal yang berbeda. Ya tapi kan itu hak sepenuhnya dari RO gitu ya. Kalau alasannya apa, saya mungkin nggak bisa jawab ya kenapa mereka bercerai. Tapi orang bilang biasanya 5 tahun pertama gejolaknya itu masih ada. Tapi setelah 5 tahun itu biasanya lebih aman. Itu nggak benar. Karena tiap hubungan itu nggak bisa ditentukan dengan seperti itu. Pada waktu kita melihat bahwa seseorang itu misalnya kelihatannya adem-adem aja, belum tentu sebetulnya di dalamnya itu adem, tidak ada masalah. Karena di dalam perkawinan itu kan selalu ada kemungkinan ada masalah. Karena gini, perkawinan itu kayak kita terima paketnya dibuka, ada masalah baru. Tahun berikutnya kita buka lagi, ada masalah, ada hal baru atau masalah baru, ada sesuatu keunikan baru, dan itu akan terus ada. Yang pasti adalah perubahannya itu. Kenapa? Manusianya berubah. Pada zaman dulu mungkin waktu masih awal-awal sama-sama merintis dari bawah. Tapi setelah berjalannya waktu dengan adanya perubahan, yang istri berubah, misalnya punya kemampuan untuk mencari pekerjaan atau mencari nafkah juga, yang suami juga, atau kemudian yang satu juga punya ada tambahan perhatian terhadap bisnis dan sebagainya. Perubahan yang terjadi antara dua manusia itu berdampak pada perubahan atau hal yang terjadi dengan hubungan perkawinan mereka yang selama ini mungkin sudah ada tetapi tidak kemudian diselesaikan sehingga terus sampai sekarang, jadi akhirnya menumpuk dan kemudian baru meledaknya sekarang. Atau ini masalah baru terjadi, dulu-dulunya nggak ada, karena adanya tadi perubahan dari si istri maupun si suami sehingga menimbulkan masalah dalam perkawinannya. Isu keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan istrinya Sarwenda sebenarnya sudah tercium sejak 2 bulan lalu. Kala itu, Ruben dan Sarwenda sudah tidak lagi tampil bersama. Kemesraan yang kerap keduanya pamerkan tidak lagi mereka pertunjukkan. Dugaan adanya perselisihan di antara keduanya semakin kuat usai Sarwenda disebut-sebut pernah berkonsultasi mengenai perceraian di salah satu pengadilan. Terlebih, semenjak bulan Februari, Ruben dan Sarwenda dikabarkan sudah tidak tinggal serumah. Kabar pisah sepertinya tidak lagi bisa dibantah. Tapi kalau gue ada waktu pasti gue tanggepin, pasti gue ini. Jadi ya kalau gue pasti akan ketemu dengan teman-teman semuanya nih. Ya, ada kejadian apa-apa sama dia, gue yang dikejar. Karena gini, kenapa nih? Ini kenapa nih? Gue nggak tahu. Betul, saking minimnya informasi. Kalau buat saya cuman gini, apapun itu saya sudah melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau tangan kita cuma 2 mbak, kaki saya juga 2 sama dengan yang lain. Kalau itu nggak bisa kejangkau dengan kedua tangan saya, dengan pikiran saya, pandangan mata saya, ya tandanya saya sama, masih manusia biasa juga. Apapun itu ya mungkin itu terbaik buat dia, tapi tidak terbaik buat saya. Jadi yang saya paham, klien kami bercerita semua hal-hal yang baik terhadap RO. Tidak pernah bercerita hal-hal yang jelek, tidak pernah. Ya, jadi perlu digarisbawahi, klien kami selalu bercerita hal yang baik terhadap RO. Ya, tetapi ada pihak luar, pihak lain yang memframing, membuat ini semua, ya itu kita juga bingung kenapa, gitu. Apa motivasinya, seperti apa. Ya, tetapi sampai detik ini yang disampaikan klien kami semua hal-hal yang baik terhadap rumah tangganya. Ya, jadi kalaupun ditanya mungkin klien kami juga tadi bingung sebenarnya karena memang apa yang disampaikan ke saya semua baik-baik aja. Gitu. Kalau apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga mereka itu masih dalam proses pembicaraan ya. Karena kan seperti yang kita ketahui kan Wenda juga sudah menunjuk kuasa hukum ya, kuasa hukum yang berkaitan dengan adanya isu konsultasi, terus kemudian ada isu gugatan di PN Jakarta Selatan ya. Dan kemudian kuasa hukumnya juga menyatakan tidak ada niat kan begitu. Ruben juga nggak ada niat gitu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu sebenarnya masalah yang timbul itu masih bisa dimediasi lah melalui kami karena lagi bicara intens nih ya. Kuasa hukum Ruben, saya dengan kuasa hukum Sarwenda sekarang lagi coba bicara gitu ya untuk mencari titik temu. Kira-kira rumah tangga ini mau seperti apa, masalahnya mau diselesaikan seperti apa. Itu belum waktunya saya sampaikan. Ya karena nanti pada waktunya kalau memang ada hal yang seperti itu pasti akan kami sampaikan. Kan itu masalah biasa, semua orang berumah tangga kan pasti ada masalah.
Ya, jadi artinya secara spesifik belum. Jadi artinya nanti kalau memang betul-betul ada permasalahan itu, pasti kan teman-teman media juga akan tahu. Ya, dan pasti saya juga akan menyampaikan dengan terbuka apa adanya jika memang kondisinya seperti itu. Tapi hari ini saya masih jujur belum bisa bagi cerita apa-apa gitu loh. Ada bentuk konsultasi yang bisa kita bagikan kepada publik. Tapi kan ada juga konsultasi yang belum waktunya kita bagikan kepada publik. Jadi konsultasi itu kebetulan semuanya adalah konsultasi yang belum bisa saya bagikan kepada publik. Semuanya putih dan pakai nuansa Bali. Jadi semua pakai penari Bali, semuanya dari Bali. Jadi nanti Wenda ditambah lagi hiasan Balinya lagi. Ruben Onsu dan Sarwenda resmi menikah pada 22 Oktober 2013 di Nusa Bali. Dalam kurun waktu 11 tahun usia pernikahannya, pasangan selebritis itu dikaruniai 2 anak perempuan yang melengkapi kebahagiaan keduanya. Namun takdir berkata lain, rumah tangga keduanya kini di ujung tanduk usai Ruben menggugat cerai sang istri baru-baru ini. Semua yang telah keduanya lewati dan perjuangkan bersama, baik dengan doa maupun air mata, kini hanya akan menjadi sepotong kenangan dan cerita yang mengalir dari bibir begitu saja. Jika pada akhirnya Ruben lebih memilih pisah dari Sarwenda. Sama aku soalnya. Enggak lah. Nembak aku aja sampai 4 kali. Hah? Iya, ya kan? Enggak, itu mah gimmick lah. Nah, itu namanya sayang, namanya suka. Bukan suka. Apa? Fans. Pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga ditolak. Akhirnya sudah kehabisan tolakan. Akhirnya dipaksa terakhir. Ya, gimana? Seperti apa? Kamu maksa ya? Pertama nembak di Ancol. Laut-laut ya kali, 2 kali, 3 kali romantis. Tanya yang keempat gimana tuh? Telepon. Wow. Maksa. Mau nggak? Aku suka tanggal ini. Kalau nggak mau ya udah deh nggak usah. Ini udah 11.59 nih. Capek dikasih romantis, kasih makan malam kagak diterima. Ya. Bunga kagak diterima. Waktu kemarin kan pacarnya jauh Mas, aku di Fatmawati dia di Bojong. Iya kan, maksudnya di bensin udah habis banyak nih. Jadi apa kagak? Iya kan? Ya akhirnya alhamdulillah. Ya akhirnya diterima. Ya kalau misalnya itu bisa membuat jadi inspirasi ya bersyukur. Cuman kalau misalnya ya menurut kita masih banyak belajar di kehidupan ini, masih banyak banget belajar dan masih banyak banget yang harus kita perjuangkan lah gitu. Jadi ya kalau misalnya emang ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dicontoh dengan baik, terima kasih banget. Tapi kalau misalnya yang menurut kalian tidak bisa kalian contoh, tolong jangan dicontoh gitu aja. Sedih pasti, bingung pasti gitu, campur aduk. Tapi udah nggak mikirin ya udah deh siapa atau kayak gimana gitu. Jadi lebih mikirin ya udah kita harus kayak gimana gitu, menjaga safety-nya harus kayak gimana nih, tindakan selanjutnya harus kayak gimana nih. Dan ya pasti orang berbuat kayak gitu kan maunya psikis kita ganggu atau kayak gimana. Nih doain aja deh. Semoga segala sesuatunya bisa baik-baik ya. Pokoknya yang niat jahat dijauhkan, yang niat baik semuanya tolong bantuin doa gitu aja, amin. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Kami sudah ditemui tadi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami sudah info terkait video yang beredar. Beliau menyatakan sampai tadi memang tidak ada yang mengajukan gugatan atas nama Sarwenda. Jadi teman-teman wartawan sudah clear, sudah jelas bahwa memang sudah dikonfirmasi juga sama Wakil Ketua Pengadilan Negeri tidak ada gugatan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.